Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulli syai'in sahlan wa yassaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, malam hari ini kita melanjutkan materi kita di kitab Nahwu Muyassar. Nahwu Muyassar, dan kita masih membahas tentang bina. Ya, membahas tentang bina. Bina itu maksudnya tetap gitu ya. Maksudnya adalah tetap. Jadi tetap apanya? Tetap tandanya. Ya, tandanya atau harokatnya ya itu tetap ya. Dan kemarin kita sudah belajar bina fi'il madhi ya. Di bagian atasnya ini fi'il madhi itu mabni ya, atau kondisinya tetap. Di bagian akhirnya ada yang mabninya dengan fathah, ada yang mabninya dengan dhammah, ada yang mabninya dengan sukun. Ya, hanya 3. Mabni dengan fathah, mabni dengan dhammah, mabni dengan sukun. Itu kalau fi'il madhi. Baik. Dan penjabarannya sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, dan sudah rinci insya Allah ya. Nanti kalau masih belum paham bisa diulang-ulang videonya yang pertemuan sebelumnya ya, atau bisa ditanyakan di grup. Nah, malam hari ini kita berpindah dari fi'il madhi ke fi'il amar. Ya, dari fi'il madhi ke fi'il amar. Jadi dasarnya memang yang mabni itu 2, yaitu fi'il madhi dan fi'il amar. Ya, sebagaimana di muqaddimahnya di sini ya, yang mabni itu adalah madhi dan amar. Ya. Kemudian ada pengecualian, fi'il mudhari itu juga masuk. Ya. Tapi ada syaratnya, idza ittasalat. Nah, kalau dia bergandeng dengan nun inas atau nun taukid. Ya. Kita bahas yang pokoknya dulu, yaitu fi'il madhi dan fi'il amar. Baik. Fi'il madhi dan fi'il amar ini mabni, selalu mabni. Ya, ini diingat baik-baik. Sebelum kita lanjut lebih jauh, diingat terus dan jangan pernah lupa bahwasanya fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni, selalu mabni, tidak ada yang mu'rab. Ya, fi'il madhi dan fi'il amr itu selalu mabni, tidak ada fi'il madhi mu'rab, fi'il amr mu'rab itu tidak ada, pasti mabni. Ya, tetap tandanya. Baik, fi'il amr ya, binaul amr. Sekarang kita akan bahas di fi'il amr, binaul amr. Mabninya fi'il amr. Ada 4 di sini. Ya, Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Nah, beliau menuliskan di sini ada, atau merincinya ada 4 tanda mabninya fi'il amr. Ya, saya ulangi. Fi'il amr mabninya terbagi jadi 4 tanda. Ya. Yang pertama adalah mabni ala sukun. Ya, mabni dengan sukun. Ya. Kata ala ini diartikan dengan. Artikan dengan saja. Ya, mabni dengan sukun. Ya. Yang kedua, mabni dengan hadfin nun. Hadf itu artinya penghapusan, gitu ya. Penghapusan atau penghilangan. Ya, penghapusan atau penghilangan. Ya. Penghilangan nun. Nun ya, huruf nun. Ya. Yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah mabni dengan fathah.
Ya, mabniun 'alal fathi. Fathah. Jelas ya, fathah tidak perlu dirinci. Kemudian yang keempat adalah mabni 'ala hadzfil akhir. Ya, mabni dengan menghapus yang terakhir. Hadzf ini penghapusan kan, sama kayak atasnya ini. Hadzf ini hadzf juga. Al-akhir, ya al-akhir ini maksudnya adalah huruf terakhir. Ya, bukan harokat terakhir tapi huruf terakhir. Nih, huruf terakhir. Baik. Nah, jadi ada 4 ya. Mabni fil amr ada 4. Yang pertama mabni dengan sukun, yang kedua mabni dengan penghapusan nun atau mabni ala hadfin nun, yang ketiga mabniun ala fathi, ya, mabni dengan fathah, dan yang keempat mabniun ala hadfil akhir, yaitu mabni dengan menghapus huruf terakhir. Nah, coba ulangi, Ukti Dewi. Halo, gimana? Halo, halo, nggak bisa ya? Sudah. Baik, halo, Ti Yuliati, bisa nggak? Fi'il amar, coba diulangi. Fi'il Fi'il amar. amr nya ada 4 tanda. Pertama, mabniun ala sukun. Mabni dengan sukun. Yang kedua, mabniun ala azfin nun. Mabni dengan menghapus nun. Yang ketiga, mabniun alal fathi. Mabni dengan fathah. Yang keempat, mabniun ala azfil akhir. Mabni dengan menghapus huruf yang terakhir. Tuntas. Baik, nah itu sekilas ya. Ini masih di tahap sekilas. Ya, intinya poinnya itu dulu. Baik, nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Ya, sebelum itu coba Ukti Hafsah. Ulangi coba seperti Ukti Yuliati. Mabninya fil amr ada 4. 1, mabniun ala sukun, yaitu mabni dengan sukun. Yang kedua, mabniun ala hadfin nun, yaitu mabni dengan penghapusan atau penghilangan nun. Yang ketiga, mabniun ala fathih, mabni dengan fathah. Yang keempat, mabniun ala hadfil akhir, yaitu mabni dengan penghapusan huruf terakhir. Baik. Nah, kita masuk sekarang ke rinciannya. Ya. Dan ini harap disimak baik-baik karena mungkin nanti akan ada sedikit mungkin ada hal yang rumit, mungkin, tapi saya nggak bilang sulit ya, hanya saja mungkin sedikit rumit. Jadi disimak baik-baik. Baik, terus sebentar ya. Contoh yang pertama dari poin pertama. Saya ulangi, contoh pertama dari poin pertama, ya, atau poin 1. Berarti yang ini ya, poin 1 ya. Lihat di sini contohnya uktub, ya, uktub, ijlis, ilhad,
Kalau kita perhatikan di sini, ya, ini mudah saja bagi yang pertama ini. Kita lihat bahwasanya huruf terakhirnya ini harokatnya adalah sukun. Ya, huruf terakhirnya harokatnya sukun. Baik yang uktub ini sukun, yang ijlis juga sukun, idhab juga sukun. Harokat akhir ya dari kata dari masing-masing fi'il amr. Nah, kenapa sukun? Karena memang ini asli ya, dan fiilnya tidak ada penyakitnya ya, dan fiilnya ini tidak ada penyakitnya. Kemudian memang dasarnya itu 3 kata ya, kata misalnya. Dulu kita sudah belajar ya cara membentuk fiil amar dari fiil sulasi mujarrad gitu kan. Bukan ya tubuh ini kan. Kemudian ya-nya dirubah jadi hamzah wasal. Kemudian kaf ta ta ditulis kaf ha ta gitu kan. Nah, kalau seperti ini maka yang terakhir pasti sukun. Kemudian harokat huruf di tengah itu tetap ya. Tetap doma tetap doma, sukunnya tetap sukun. Ini kan asli. Kemudian kalau huruf kedua dari belakang ini domah, maka yang depan ini domah. Gitu ya. Nah, jadi ketika fiil sulasi mujarrad ya, mujarrad itu dia itu bebas dari penyakit gitu ya. Bebas dari huruf penyakit. Huruf penyakit itu maksudnya yang alif, waw, ya gitu ya. Ini kan penyakit. Kalau misalnya ada ini, maka nanti tidak sukun, tidak mabni ala sukun. Dan nanti dibahas di nomor 4. Jadi ini khusus fiil-fiil yang asli, kemudian tidak ada penyakitnya. Tidak ada penyakitnya. Ya. Bisa juga sebenarnya fiilnya itu tidak sulasi, tapi rubai misalnya. Rubai berarti dari kata misalnya yukhriju ya, akhroja yukhriju, maka dia nanti jadinya akhrij gitu ya. Akhrij. Ini jimnya juga sukun. Atau yang 6 gitu ya. 6 huruf sudasi misalnya. Istaghfara yastaghfiru istaghfir misalnya. Gitu ya. Istaghfir. Ini ro-nya juga sukun. Maka mabninya adalah ala sukun. Yang penting apa? Yang penting adalah dia ini tidak ada penyakitnya. Tidak ada huruf alif, waw, atau ya. Ya. Kalau ada ini, maka dia tidak bisa mabni ala sukun. Ya. Jadi mabni ala sukun ini khusus untuk fiil yang tidak ada penyakitnya. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua, mabni ala hasfin nun. Ya. Mabni dengan penghapusan nun. Karena ada kata penghapusan, berarti sebelumnya kan ada. Ya kan? Kalau misal kita bilang ke santri misalnya, atau ke anak didik ya, ke anak kita misalnya, bilang, tolong hapus tulisan di papan tulis. Berarti sebelum dihapus itu ada tulisannya. Kan begitu kan? Nah, tolong hapus coretan di tembok. Berarti di tembok ada coretannya. Kemudian dihapus, jadi tidak ada coretannya. Kan begitu. Ya. Hapus tulisan di papan tulis. Berarti ada tulisannya, kemudian disuruh dihapus. Nah, setelah dihapus jadi tidak ada tulisannya. Nah, berarti kita terapkan itu di sini penghapusan nun, berarti sebelumnya ada nunnya. Sebelumnya ada nunnya gitu ya. Sebelumnya ada
ada nunnya. Baik, dari mana kita tahu sebelumnya ada nunnya? Nah, dari proses pembuatannya. Ini saya clear dulu ya. Kita akan buat di sini misalnya ya. Ada area yang di atas ini ya. Nah, misalnya di sini ada kata ubah ya. Ijlisu sama idhadi. Kita kalau ingin melihat mudhari'nya uktuba, berarti ini kan dia untuk dua orang ya. Kalian dua orang tulislah, gitu kan? Uktuba. Nah, berarti kalau kalian dua orang menulis, berarti aslinya ya, seperti ini. Ya, tubani, gitu ya. Ya, tubani, gitu ya. Yaktubani. Nah, kemudian ketika dirubah menjadi fi'il amr, ya, maka ya hal pertama yang dilakukan adalah apa? Ininya, ya-nya dirubah jadi hamzah wasl. Sisanya ditulis kaf, ta, ba, alif. Gini ya, ini ditulis. Di sini ya. Nah, kemudian nunnya bagaimana? Nah, ini khusus untuk fi'il yang dia itu berakhiran nun atau afalul khamsah ya. Maka nunnya ini dihilangkan. Ya, nunnya dihilangkan. Jadi di sini tidak ditulis. Ya. Nunnya yang tadinya di sini ini kosong ya. Di sininya tidak ditulis. Nah, di sininya tidak ditulis. Kemudian makanya ini disebut dengan penghapusan nun. Ya. Kenapa? Karena nunnya ini dihapus. Yang tadinya di fi'il mudhari ini ada nunnya. Ketika di fi'il amr, nunnya ini dihapus, tidak ditulis. Gitu ya. Nah, kemudian harokatnya kita tulis dari belakang. Ba-nya fathah, kemudian ta-nya dhamma, kaf-nya sukun. Nah, hamzanya ikut huruf yang ini, huruf yang ketiga gitu ya. Huruf yang ketiga. Sebagaimana kalau misal di uktub ini, alif ini anggap saja sebagai tambahan saja karena ini tidak asli ya. Ini kan hanya penanda bahwa dia itu dua orang. Ya. Tanda musanna gitu ya. Alifnya ini kan tanda musanna. Ya, berarti kita hitung yang huruf aslinya dari kata ba. Kata ba yaktubu ya. Ba. Terakhirnya ba gitu ya. Berarti huruf yang sebelum ba, sebelum terakhir. Berarti taknya doma, maka di sininya doma. Gitu ya. Uktuba. Nah, makanya di sini dikatakan hadfin nun, penghapusan nun. Nun yang di mana? Yang di fi'il mudhari. Dihilangkan ketika sudah menjadi fi'il amr. Kemudian contoh juga ijlisu. Ya, ini contoh lagi. Ada kata ya yaj. Bukan ini ya. Tunggu dulu. Afwan. Ini bukan yaktubani ya. Yaktubani. Mana nih? Ini tak ya, Afwan. Bukan bukan ya. Yang mukhotob. Iya, mukhotob kok bisa pakai ya itu loh. Salah ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya contohnya yang kedua adalah tajlisuna ya. Karena ini kan perintah. Fi'il amr itu ya untuk yang hadir orangnya ya. Tajlisuna. Nah, tajlisuna ketika dirubah saya kasih harokat ya.
biar mudah dipahami. Tajlisuna. Ketika dirubah menjadi fi'il amr, maka sama ya. Yang taknya dirubah jadi alif atau bukan alif ya, hamzah wasl. Jimnya tetap ditulis, lam, sin, waw. Nah, kemudian nunnya dihapus, nunnya dihilangkan. Ya, ya. Kemudian digantikan dengan alif. Ya, ini khusus yang apa namanya? Ini khusus untuk yang jamak 3 orang. Yang jamak 3 orang ke atas. Ya, maka setelah wawu ditambahkan alif yang menandakan bahwasanya itu jamak, gitu ya. Tambahkan alif yang menandakan bahwasanya itu jamak. Baik. Harokatnya sama, ya. Wawunya sukun, kemudian begini sinnya, lamnya juga kasroh, jimnya juga sukun. Nah, kalau ini ya kita lihat ya bahwasanya huruf asli fiilnya kan jalasa, gitu ya. Jalasa, gitu ya. Nah, maka kalau kita hitung dari kata jalasa, ya, yajlisu, yajlisu. Berarti yang ini bukan jadi huruf terakhir ya. Karena wawunya ini adalah wawul jamaah, wawu yang menunjukkan bahwasanya pelakunya ini banyak orang, ya. Kemudian alifnya ini adalah alif ziyadah saja, alif tambahan, ya, alif tambahan saja untuk wawul jamaah. Maka yang dihitung dari sin. Huruf kedua sebelum terakhir harokatnya kasroh, maka hamzah wasalnya harokatnya kasroh. Huruf kedua yang mana? 1, 2, lam ya. Lamnya kasroh, maka berarti ininya kasroh. Baik. Kemudian yang terakhir adalah idhabi. Saya hapus dulu. Baik. Idhabi ya. Dasarnya adhabina. Ini ya. Adhabina. Nah, adhabina kita rubah jadi fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari. Jadi fi'il amr. Ya, pertama taknya dirubah jadi hamzah kosong. Gitu ya. Kemudian huruf sisanya ditulis zal, kemudian ha, ba, kemudian ya. Nah, nunnya di mana? Nunnya dihapus. Nunnya dihadzaf, dihapus, gitu ya. Dan harokatnya bagaimana? Harokatnya maka kita samakan dengan yang ini, ya-nya sukun, kemudian ba-nya kasroh, ha-nya sukun, ha-nya fathah, zal-nya sukun. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya kata dasarnya itu dhahaba, yadhabu. Ya, dhahaba, gitu ya. Yadhabu. Nah, maka huruf ini beda ya. Dhahaba, yadhabu. Idhab. Ini sendiri ya. Ini kaidahnya sendiri. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau huruf kedua sebelum terakhir ini nggak kehitung huruf terakhir ya, karena ini tanda mu'annas ya. Ini huruf kedua sebelum terakhir ha, harokannya fathah, maka
Hamzah wasalnya harokatnya kasroh. Baik. Nah, poinnya sebenarnya adalah di nunnya. Nunnya ini hilang. Tidak ada. Ya. Yang tadinya tadhabina jadi idhabiyah. Tidak boleh idhabina. Enggak boleh. Tidak boleh idhabina. Tidak boleh. Gitu ya. Jelas? Nah, yang terakhir. Nah, mabni alal fathi. Nah, ini mudah sebenarnya. Kapan dia mabni alal fathi fil amr itu? Ketika bergandeng dengan nun taukid. Ini namanya nun taukid. Nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun ya. Nun yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan penegasan. Ya. Penegasan. Yang menunjukkan penegasan. Berarti diartikan apa? Sungguh, gitu ya. Diartikan sungguh. Contohnya, uktubana, sungguh, tulislah, gitu ya. Mestinya benar-benar ditekankan perintahnya. Beda sama tulis, gitu. Tapi kalau pakai taukid berarti tulislah, gitu ya. Sungguh, tulislah, gitu ya. Berarti ada apa? Ada power, gitu ya. Ada power. Jadi dalam bahasa Arab itu bukan hanya sekedar intonasi, tapi secara tulisan juga ada bentuknya. Bagaimana mengungkapkan penegasan. Jelas ya? Kalau dalam bahasa Indonesia kan ya tulis, 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 tulis. Ya. Jadi beda di nada atau intonasi. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bukan hanya di nada, tapi di tulisan juga terlihat gitu ya. Makanya kalau di Al-Quran ada nun taukid, berarti itu perintahnya benar-benar penekanan yang sangat ditekankan, gitu ya. Semuanya dalam hadis misalnya, hadis misalnya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Janganlah kalian mati, ya. Sungguh janganlah kalian mati. Artikannya begitu ya. Janganlah kalian mati, sungguh janganlah kalian mati kecuali kalian berhusnudzon kepada Allah. Begitu. Nah, kalau sudah bergandeng dengan nun taukid ya, maka ini harusnya bisa agak ke atas ya. Ya hapus ya. Saya hapus gak apa-apa. Kalau kata Gimana? Dihapus apa? apa Ustaz? Apa? Enggak apa-apa, sudah. Oh ya. Ustaz itu non taukid itu yang sama nun niswa itu sama ya? Beda. Itu yang untuk Nah, nun taukid itu nunnya bertasdid ya. Nun dia taukid itu nunnya itu bertasdid. Kalau nun niswa itu tidak bertasdid. oh iya dia di mudhari ya dia. Baik. Kita lanjut ke sini dulu ya. Kita lihat contoh di atasnya ini sebenarnya nyambung sama contoh nomor 1 ya. Jadi nomor 1 sama nomor 3 ini sebenarnya berkaitan. Ustaz Aceh buat ininya sama, kata-katanya sama. Lihat bagaimana perubahannya dari kata uktub yang berakhiran sukun di ba-nya. Kemudian kita lihat di sini ba-nya berubah jadi fathah. Ya, jelas ya? Kenapa berubah jadi fathah? Karena bergandeng dengan nun taukid. Ya, maka ba-nya yang tadinya sukun berubah jadi berharokat fathah. Uktubanna. Nah, yang dimaksud mabni alal fathi adalah yang di ba-nya ini. Gitu ya. Karena yang masih anggota fiil yang ini. Sementara yang nunnya ini kan bukan.
ya. Nunnya kan nun taukid tambahan gitu kan. Jadi mabni alal fathi ini adalah yang di ba ini, yang huruf ba ini, bukan yang di atas huruf nun. Paham ya? Ya, kalau di atas huruf berarti mabni ala tasdid wal fathah itu ya. Mabni alal fathi ini di atas mana? Di atas ba-nya ini yang dianggap ini ya. Bukan di atas nunnya. Begitu juga untuk yang ijlisan. Nah, di sini sinnya berharokat sukun. Nah, ketika di bawah ini berharokat fathah. Ya. Maka mabni alal fathi. Begitu juga yang di nomor 1 ini idhab, ba-nya berharokat sukun. Kemudian di sini ba-nya berharokat fathah. Idhabanna gitu ya. Baik. Insyaallah mudah ya. Nah, yang keempat, yang terakhir ya, ini mungkin juga karena sudah mau jam 9, gak kerasa. Yang keempat, mabni ala hasil akhir, ya, yaitu di mabni, ya mabni di atas atau mabni dengan menghapus huruf terakhir. Baik. Di sini ada kata ud'u, irdo, sama irmi, gitu ya. Ud'u dari kata da'a, ya, yad'u, gitu ya. Maka ketika dia berubah jadi fi'il amar ya, yad'u ini, otomatis kalau misal kita perintah untuk satu orang, ya, anta berarti ya alif ya, depannya alif tentunya, ya-nya dirubah, kemudian dal, kemudian ain. Nah, ainnya ini ditulis sendiri begini, harokatnya sama ya. Kalau ini kan yad'u gitu ya. Nah, ainnya tetap dhammah, dalnya tetap sukun. Nah, kemudian yang depan ini menyesuaikan huruf terakhirnya. Ini ya, atau kedua sebelum terakhir aslinya ya. Karena yang terakhirnya ini kan waw ya aslinya ya, atau ilah ini ya. Jadi ikut huruf kedua sebelum terakhir jadi ain ya, ikut ainnya. Ud'u. Nah, khusus untuk fiil yang berpenyakit seperti ini kan huruf penyakit ya. Ya, itu kan waw, itu kan huruf penyakit ya. Nah, huruf penyakit ini maka tidak bisa kemudian ud'u gitu ya. Untuk memerintah satu orang kemudian ud'u gitu ya. Itu tidak bisa. Jadi dihapus, wawnya dihapus. Ud'u. Ya, ud'u. Begitu juga irdo ya. Irdo ini dari fiil apa? Ada yang tahu? Rodiya yardo ya, kayaknya ya. Ada yang tahu nggak? Apa? Ardo yurdi. Yurdi. Ardi ya. Irdi ya. Jadinya. Rodiya yardo tadi ya. Rodiya yardo. Nah, rodiya yardo. Ini ya. Rodiya yardo. Nah, ketika dirubah jadi fi'il amar, maka sama iya-nya ini jadi hamzah wasal, ro-nya tetap ditulis, dot-nya sendiri. Iya, atau alifnya ini dihilangkan. Alifnya dihilangkan, tulis harokatnya atau ro, ya, ro-nya sukun. Nah, kemudian kaidahnya sama seperti idhab gitu ya. Kalau huruf kedua sebelum terakhir ini fathah, berarti hamzahnya kasrah gitu ya. Ini kan dot kan huruf kedua, ya kan? Aslinya kan ada alif, ya, hanya saja alifnya dihapus kan begitu. Irdo. Jadi tidak boleh irdo terus ada alifnya, itu nggak boleh. Ya, harus seperti ini. Yang ketiga juga sama ya, Roma. Ini penyakitnya sama, cuma beda di ininya ya. Kalau yang pertama ini penyakitnya wawu,
yang kedua ini penyakitnya alif. Nah, yang terakhir ini Roma, ya Roma, Yarmi, Roma, Yarmi. Nah, penyakitnya ya, gitu ya. Penyakitnya huruf ya, waw, alif, ya. Nah, Yarmi maka dirubahnya jadi alif, bukan alif ya, hamzah wasal, ro-nya ditulis, mimnya ditulis sendiri. Nah, mimnya ditulis sendiri tanpa nulis ya, karena ya huruf penyakit. Harokatnya ditulis bagaimana yang mudhari'nya, mimnya kasroh, ro-nya sukun. Nah, karena huruf kedua ini ya huruf pertama, mim huruf kedua dari belakang ya. Huruf keduanya kasroh, maka hamzahnya kasroh. Irmi. Baik. Jadi seperti itu ya. Kalau misal berpenyakit, ya berarti dia mabni yang ala hasil akhir. Mabni yang ala hasil akhir. Kalau kita perhatikan, ya, bagaimana kita tahu kalau itu adalah fiil yang berpenyakit? Gitu. Kalau kita perhatikan di sini, secara contoh itu jelas sekali ya. Secara contoh, Anda bisa lihat ya. Satu-satunya di sini yang tidak sama itu yang keempat. Yang pertama, Anda bisa lihat di sini uktub, jenis idhar, serasi, semuanya apa? Berharokat akhir sukun. Ini serasi sama. Betul? Nah, kemudian yang ke berapa? Yang kedua. Yang kedua ini juga punya kesamaan. Apa kesamaannya? Waktu Yuliati tahu nggak? Ya ada huruf mat, ada penyakitnya. Enggak. Ya, kalau yang kedua yang mabni ala hadfin nun itu adalah ada matnya. Uktuba, ijlisu, idhabi, gitu ya. Itu berarti dia mabni yang ala hadfin nun. Nah, kemudian yang ketiga ini malah lebih jelas lagi ya. Ada na belakangnya. Ini mabni alal fathi. Nah, kalau yang terakhir ini yang nomor 4 ini kan yang paling beda. Ada yang berharokat dhammah akhirnya, ada yang berharokat akhir fathah, ada yang berharokat akhir kasroh. Nah, ini yang kalau yang beda begini berarti ini mabni ala hasil akhir, Akhir. gitu ya. Nah, baik. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Udah mau jam 9. Nanti dilihat lagi yang terakhir itu yang ini Ustadz. Masih. Apa Yang mana Ustaz tuh? yang Silakan. Di Hafsah. yang apa? Rodia ya, yang Rodia itu Yardo ya Ustaz. Iya, Robia ya Roto. Berarti nggak pakai ya Yardo Pakai ini. alif. Pakai alif. Ini salah nulis nih. Saya nggak Iya. pakai titik. Ada lagi? Terus sama yang apa Roma ya. Kalau Roma aja nggak pakai Roma itu alif. Roma. alif. Oh ya. Baik Ustaz. Syukran. Bayakum. Roma artinya apa? Di Hafsah. Nggak tahu. Roti ya? Apa tuh? Squid. Nah ya, biskuit ya. Apa Roma? Roma ya, ayo. Roma ada di surat apa itu Ustadznya? Roma ya itu. Nggak tahu Ustadz. Roma Yarmi. Roma Yarmi artinya melempar. Oh, Roma Yarmi artinya melempar. Irmi berarti artinya lempar. lempar lah. Baik. Kalau Rodia Yardo apa? Ridho bukan? Ridho. Terus Udo'u apa? Da'a ya da'u apa? Berdoa. Doa. Ya. Iya, Bukan. bisa berdoa. Iya, bisa berdoa, bisa menyeru gitu ya. Oh, Nah, ud'u ila sabili rabbik. Ud'u.
bisa menyeru, bisa mengundang, bisa berdoa, gitu ya. Ustadz, itu yang ya rondo itu, dia domirnya apa sih di mudhari? Maksudnya? Kan dia kan ya rondo. Ya, terus? Ntar dulu ya, belum ini yang ya rondo. Kenapa? Ntar bingung sendiri. Itu kan pakai ya. Tuh. Oh, itu ya pakai ya itu memang aslinya kan begitu. Yardo itu artinya dia ridho. Kalau mau mukhotob ya tardo. Yang mudhari ya. Ini kan mudhari ya. Kalau misal mau mukhotob ya berarti ya tad'u, tardo, tarmi. Tapi Ya, kalau perintah kan berarti hanya untuk mukhotob gitu. mukhotob. Perintah hanya untuk mukhotob. Baik, ada lagi? Udah, Ustaz. Nih, kutub ayat. Udah dulu ya kayaknya ya. Kayaknya yang punya Hausa belum pernah koreksi Ini ya. punya anak juga belum kan, Ustaz? Masa? Apa ya? Belum dilihat. Kayaknya belum, Ustaz. Coba Kayak nanti bukan anak PR yang tanya. ini kan, PR yang Sorof. itu. Sorot. Sorof ya. Iya. Coba deh kalau Ya, ngirim sorot. sorof dicantumin ya halamannya besok ya. Karena kadang Oh, lupa iya. ini masuk perintah soalnya tuh gimana gitu. Karena lupa. Terus tiba-tiba jawaban itu karena bingung. Ini perintahnya disuruh ngapain ya? Karena kadang kan nggak lagi megang buku. Tapi kalau misal lagi megang buku jadi anak tahu tuh. Baik. Mungkin malam hari ini cukup ya. Tidak ada pertanyaan nggak? Tidak kayaknya nggak bisa open mic kayaknya. Baik. Mungkin besok malam ya karena sudah jam 9. Ini sisa pembahasan bina fi'il mudhari. Mungkin ini besok sekalian sama tamrin ya. Latihan ini mudah sekali. Latihannya hanya disuruh menentukan ya. Ini mabninya ngala apa. Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya saja lisan saja sekaligus membahas yang mabninya fi'il mudhari. Baik, malam hari ini cukup insya Allah. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf kepada semuanya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya maaf ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tabakallah, Ustaz. nah, wa yakum. Amin.